Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini seperti biasa rutinitas saya bikin kopi. Dan pagi ini kopinya adalah dari Brazil, peanut butter jelly, dari roastingannya Say Something Coffee. Ini tuh rutinitas saya di pagi hari yang tidak bisa terlewatkan lah gitu. Dan di video kali ini saya pakai kopinya sebanyak 13 gram. Kenapa? Ya karena nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu dikit. 13 gram dari Brazil. Ini tuh salah satu rutinitas yang kayaknya tuh berat banget ya dilewatin gitu. Jadi kayak susah lah untuk terlewatkan ya gitu. Sunyi, senyap, bener-bener minum kopi tuh aduh rasanya enak banget lah gitu. Nah, berikutnya seperti biasa udah ditimbang kopinya 13 gram, ambil grinder kesayangan Timer Slim ya. Mungkin teman-teman punya grinder yang lain, tapi kenapa saya lebih milih Timer Slim manual grinder? Karena memang itu yang ada. Nah, Timer Slim itu di netralinnya diputar ke kanan sampai mentok, lalu tinggal kita cari berapa klik ya. Di sini bisa dengerin saya ngeklik ke sebelah kiri itu sampai di 23 klik kalau untuk pagi ini. Jadi rata-ratanya kalau misalnya untuk filter coffee itu di angka 17 klik sampai di 30-an. Nah, itu kliknya gitu. Jadi mentokin dulu ke kanan baru ke kiri sesuai berapa klik yang kita inginkan untuk kopinya. Oke. Di sini baru kita masukkan kopinya ke dalam grindernya. Dan pagi-pagi ini itu bisa jadi salah satu kayak olahraga pagi hari lah, olahraga tangan gitu ya, fitness menggunakan manual grinder ini. Lihat ya kan, lumayan loh tiap pagi rutinitas kayak gini. Apalagi kalau misalnya teman-teman sehari hand grinder ini bisa sampai 2-3 kali gitu kan. Wah, insya Allah tangannya forearm sama bicepnya gede gitu. Di sini agak sendet-sendet dikit, nggak terlalu. Dan di sini saya tepok-tepok adalah buat kayak si gilingannya itu yang statiknya itu keluar benar-benar semuanya gitu. Jadi kadang kan ada yang bilang disemprot gitu ya biar dia nggak ada statiknya. Saya udah pernah nyobain tapi hasilnya sebetulnya nggak terlalu maksimal banget gitu. Bahkan ke biji kopinya jadi kayak agak lengket gitu. Jadi saya jarang lagi. Nah, di sini si gilingan kopinya itu hasil gilingannya saya pindahin ke kontainer yang abu-abu kalau teman-teman lihat di video ya. Kenapa? Karena dari hasil gilingan itu biasanya saya aduk dulu gitu, diaduk di dalam si kontainer stainless itu. Karena kalau langsung dari grinder mungkin nggak terlalu kecampur rata. Oke, di sini kita mulai tuangin ke blue bottle dripper. Dan biar teman-teman tahu blue bottle dripper tuh salah satu alat yang menurut saya paling konsisten ya. Karena kan dia bentuknya tuh dengan lubang satu dengan si garis-garisnya itu dia kayak mau mainin kayak gimana juga kayak agak konsisten gitu. Dan untuk pagi ini sebanyak 13 gram saya bagi 3 kali penuangan ya, 3 tahap penuangan. Penuangan pertama itu sebanyak 45 gram sampai di detik 45. Nanti di tuangan yang kedua tuh sekitar sampai di angka 120 gram. Nanti yang ketiga itu sampai ke 200 gram. Karena kan pakainya 13 gram, kita nyampe total airnya tuh 200 gram. Ya, itu tuangan pertama beres, kita nunggu sampai blooming dulu di detik sampai detik 45 baru kita nuangin yang kedua. Bisa kedengeran ya suaranya. Aduh, ini tuh wanginya enak banget. Kita masuk tuangan kedua seperti biasa, dituang dulu. Dan si tuangannya ini saya muter biasa aja ya, nggak yang harus gimana, yang penting tercampur rata aja dulu. Karena beberapa kali saya cobain pakai si blue bottle dripper ini, mau nuangnya gimana putarannya juga beda-beda tipis ya rasanya gitu. Jadi makanya tadi saya bisa menyebutkan kalau blue bottle dripper ini salah satu alat dripper yang cukup konsisten. Dan di sini server kita pakai karya anak bangsa alias Suji Premium Handcraft. Dan gelas saya keramik saya pakai Naruna. Oke, ini kita siap-siap masuk ke menit 1:20 untuk tuangan yang ketiga gitu. Dan
Gak tahu ya, kalau menurut saya tuangan pertama tuh yang paling agak menentukan ya, karena itu kayak nyari sweet spotnya karena yang saya tahu sih kopi itu pertama kali terekstrak terseduh itu manisnya yang pertama keluar, jadi makanya nyari sweet spotnya sebetulnya di tuangan pertama. Apakah berapa gramnya, terus dari tingkat gilingnya juga ngaruh gitu kan. Jadi yang setahu saya makin halus tingkat gilingan, yang pasti dia body akan keangkat, tapi juga manisnya dia akan keangkat. Tapi hati-hati, takutnya kadang-kadang jadi karena terlalu ngangkat bodinya jadi pahitnya agak berlebihan. Nah di situ kita bisa main volume dan main suhu air. Suhu air juga makin tinggi dia akan makin terekstrak, manis yang ngangkat, tapi tadi efeknya akan bodinya juga akan ada. Gitu. Di sini sambil nungguin total brew time-nya ini habisnya mungkin sekitar di menit 245 ya, 245. Dan sebetulnya di video ini harusnya ada kamera dari atas, sudut pandang atas, cuman saya agak susah masukinnya jadi ya nggak bisa diaplikasikan di video ini. Nggak apa-apa ya, next time mudah-mudahan saya dapat ilmunya untuk bisa masukin dari dua kamera sudut angle, jadi akan lebih bagus lagi gitu, bisa kelihatan gitu ngelihat pas saya lagi ngebrewingnya itu, mulai ngebrewingnya. Nah ini sudah habis, selesai. Total brew time-nya sekitar 245. Di sini biasanya saya nggak langsung saya minum, saya tunggu dulu beberapa menit karena suhunya masih panas. Tadi kan saya pakai suhu 97 derajat gitu. Biasanya saya tunggu sekitar 2 menit sampai 3 menit ya untuk siap diminum. Nah, sambil menunggu itu biasanya saya ngebersihin grinder, nyiapin gelasnya dan lain-lain. Yang paling utama sih saya sambil nunggu itu saya ngebersihin grinder sih gitu, karena entah gimana saya habis pakai grinder pasti biasanya langsung harus saya bersihin, meskipun kadang ada yang bilang nggak usah sampai selalu habis pakai langsung dikuras pakai kuas kayak gitu-gitu sih, kayak juga sih. Nah ini udah lewat sekitar 3 menit, biasanya masuk menit ke-7. Ini baunya sedap banget. Nah teman-teman dengerin, ini suara paling enak banget. Ini wanginya enak banget lah pokoknya gitu. Dan dia tiap pertama kali coba minum jangan lupa bismillah ya gitu. Pas pertama kali coba tuh bodinya ada dapetnya manisnya kayak coklat gitu, coklat dark coklat, lalu agak mulai ke kacangnya, mungkin makanya dia kayak peanut butter gitu, kacang-kacang tanah gitu. Nah serunya lagi nanti udah sambil nih nunggu berapa minum si tuangan kedua, ketiga dan seterusnya tuh rasanya beda gitu loh. Jadi kayak makin lama makin dingin suhunya ini kopi itu beda lagi gitu. Nah si karakter si Brazil ini tuh pertamanya manisnya dapat dari si dark coklatnya itu, tapi lama-lama tuh dia mulai kacang dan taste-nya tuh ujung-ujungnya hampir kayak sepet-sepet teh gitu loh, tapi bodinya udah mulai hilang. Jadi di saat udah mulai dingin tuh nggak semanis awal waktu pertama kali seduhan pertama dan kedua gitu, tidak semanis itu. Tapi aftertaste-nya masih oke kok, masih bersih, enak, clean aftertaste-nya, tidak panjang, pendek. Jadi buat pagi-pagi tuh cukup gitu, nampol di pagi, nampol di pagi pertamanya gitu kan, buat pagi-pagi nendangnya ini dapat. Kesimpulannya Brazil peanut butter ini enak gitu. Menurut saya sih semua kopi enak ya gitu, selama kita tanggal roastingannya masih bagus, ngegilingnya tepat ya kan, suhu airnya tepat. Kalaupun memang kurang pas paling cuma di tweak dikit ya, di kalibrasi sedikit lah gitu, diubah-ubah dari tingkat gilingnya kayak gitu-gitu. Oke, saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.